Mudah-mudahan kita bisa memahami. Belajarlah kita untuk tidak kufur, tidak menggerutu. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selalu berada dalam limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya. Senang sekali saya Bobi Maulana juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pemirsa, alhamdulillah setelah selesai menunaikan ibadah sholat subuh, kemudian bisa, insya Allah ya, Allah izinkan untuk bisa menyaksikan Siraman Kolbu dulu. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil untuk memperbaiki akhlak kita juga, kemudian baru bekerja. Karena dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz ya, apapun profesinya, siapapun orangnya, apapun jenis pekerjaannya, kadang-kadang kita lupa bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan. Iya. Suka tidak suka, bikin pusing ataupun enggak, sesuai atau tidak sesuai dengan kita harapkan, kita kadang suka mengeluh nih Pak Ustadz. Mengeluh itu bukan dalam sholat, kadang-kadang dalam pekerjaan itu sendiri. Di tengah-tengah nikmat dan ujian yang bersamaan yang Allah berikan, kita suka mengeluh. Sebetulnya boleh nggak kita mengeluh Pak Ustadz? Sesuai dengan tema kita pagi hari ini, bolehkah kita mengeluh? Silakan tausiahnya Pak Ustadz Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan. Amin. Dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bagus, sangat bagus sekali. Bolehkah kita mengeluh? Secara prinsip di dalam Islam itu mengeluh itu sebenarnya tidak boleh. Ya. Walaupun Allah sendiri menulis bahwa manusia itu sering berkeluh kesah memang betul. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim yang belajar takwa, belajar taat kepada Allah Ta'ala, ayo kita berpikir, jangan mengeluh. Semua yang terjadi atas diri kita itu insya Allah atas izin Allah. Ya. Atas izin Allah, berarti itu Allah mengetahuinya. Berarti Allah itu mengizinkan sesuatu terjadi kepada diri kita. Mau yang enak atau mau menurut kita tidak enak, itu sudah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seperti halnya yang sering kita dengarkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Itu jangan sampai itu menjadi ucapan saja. Harus tahu, harus paham. Artinya tidak ada daya dan kekuatan yang terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi semua yang terjadi dari sesuatu yang kita ikhtiarkan itu atas izin Allah. Nah, disinilah kita harus tahu kalau kita mengeluh berarti ada sesuatu yang menurut kita tidak cocok. Menurut kita itu tidak nyaman. Di situ pasti mengeluh. Nah, padahal yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebenarnya itu yang terbaik. Kenapa itu yang terbaik? Itu adalah alat penguji kita sebenarnya. Apakah dari sholat kita yang katanya ikhlas, yang katanya lillahi ta'ala, itu diberi ujian yang sebegitu aja, apakah mengeluh atau bersyukur? Kalau kita mau belajar taat dan takwa kepada Allah Ta'ala, semua yang terjadi kita syukurin. Yang belum pernah kita syukurin, syukurin semuanya. Seorang manusia muslim yang dia diberi bisa BAB, bisa buang air kecil, itu pun harus disyukurin. Kalau enggak ke dokter biayanya mahal. Ya, semuanya disyukurin. Udara, syukurin. Bisa mendengar, syukurin. Bisa melihat, syukurin. Bisa berpikir, bisa bicara dalam suatu rapat menentukan sikap yang baik, syukurin. Tapi itu nggak pernah. Jangan nyalah-nyalahin orang aja. Nggak boleh juga yang begitu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Mengeluh sebenarnya, kalau kita ingin belajar taat dan takwa kepada Allah Ta'ala, tidak boleh. Kalau ingin mengeluh, silahkan. Saya tidak akan melarang. Itu hak pemirsa. Tapi kalau saya ceritakan, janganlah. Semua yang terjadi itu sudah ditakdirkan untuk kita. Yuk kita berusaha lagi. Yuk kita sujud pada Allah. Yuk kita semua kehidupan kita terima dengan lapang dada. Kemudian banyak bersyukur. Dan bersyukur. Di luar kita melakukan
permohonan ampun kepada Allah dengan istighfar. Silakan bersyukur, silakan mohon ampun, silakan bertasbih kepada Allah Ta'ala untuk memuji Allah terhadap apa yang terjadi pada kita. Pujilah Allah, semuanya itu dari Allah. Pujilah Allah. Mau kita diserempet kendaraan, pujilah Allah. Karena itu adalah cara Allah untuk menjaga kita agar kita kembali ke jalan Allah Ta'ala. Pujilah Allah, pujilah Allah, pujilah Allah terus-menerus. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Belajarlah kita untuk tidak kufur, tidak menggerutu. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Ta'ala, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahu a'lam. Insyaallah Pak Ustadz. Ketika pun terasa ada yang kayaknya ada beban yang kita rasakan gitu. Doa mohon dimudahkan aja sama Allah itu Pak Ustadz. Itu Mohon lebih baik. Lebih baik daripada mengeluh. Itu lebih kan? baik. Dimudahkan aja, biar Allah yang ngatur ya. Insyaallah Pak Ustadz. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz ya. Pemirsa, sekarang kita akan mendengarkan tausiah tentang tema kita pagi hari ini dari Ustadz Zaki Mirza. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Di beragam tragedi atau bencana seperti tsunami yang terjadi tahun 2004, kemudian gempa bumi, tanah longsor, gunung Merapi, dan lain sebagainya. Banyak orang yang bertanya apakah itu ujian, musibah, atau azab. Kalau kita perhatikan ketika terjadi satu tragedi di satu tempat, maka semua orang akan terkena dampaknya. Baik orang itu yang baik, setengah baik, atau tidak pernah baik. 3 kategori manusia, semua kena efeknya. Maka bagi orang yang sudah baik kepada Allah, ibadahnya rajin, sedekahnya nggak pernah putus, puasa sunnahnya juga komitmen, tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, lalu rumahnya terkena dampak tsunami, padahal dia sudah baik, maka itu adalah imtihanan lahum, kata Imam Ghazali. Maka itu ujian bagi orang yang baik, karena derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ada orang yang setengah baik. Dia sholat, tapi gibah nggak berhenti. Dia sholat, tapi kedukun juga doyan. Dia sholat, tapi dengki, iri terhadap tetangga, saudara, juga nggak pernah berhenti. Dia pun kena efek daripada tragedi tersebut. Maka Imam Ghazali mengatakan itu musibatan lahum. Itu adalah musibah bagi orang yang setengah baik. Sedang dijewer sama Allah, supaya menjadi manusia lebih baik lagi. Lalu untuk siapa azab? Azab itu bagi orang yang selama ini tidak pernah bertaubat. Nggak pernah kapok. Dikasih musibah satu, nggak pernah ingat Allah. Dikasih musibah berikutnya, tetap nggak pernah ingat Allah. Maka ketika terjadi tsunami, dia kena efek dan dampaknya. Maka itu adalah azab. Kenapa manusia tidak boleh berkeluh kesah? Baik dia dapat ujian, baik dia dapat musibah, atau azab sekalipun. Siapa yang paling tahu? Bukan orang lain, tapi diri kita masing-masing. Apakah itu ujian? Apakah itu musibah? Atau jangan-jangan itu azab untuk kita? Berkeluh kesah bukan sifat orang muslim. Maka pelajaran yang paling penting adalah kembalikan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada hikmah di balik semua apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita perkuat iman kita. Dekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua, kepada para sahabat, kepada para umatnya, untuk tidak pernah berkeluh kesah dan putus asa. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan apa yang Allah berikan. Allah tidak memberikan hasil ketika kita tidak memberikan usaha yang terbaik. Maka berikan usaha yang terbaik, jangan pernah putus asa. Pasti Allah sudah menyiapkan segala hasil. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Hasilnya tidak hanya membahagiakan kita di dunia, tapi juga membahagiakan kita sampai ke akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pak Ustadz Zaki, terima kasih. Silakan duduk. Intinya lebih kepada rasa syukur kita kepada Allah ya. Atas apa yang sudah Allah berikan, enak tidak enak,
baik ataupun tidak, yang menurut kita tidak enak itu, insya Allah itu merupakan berkah juga dari Allah, cara Allah untuk menjadikan kita manusia lebih baik lagi, menaikkan derajat kita, ataupun menegur apabila kita lupa dengan Allah selama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Danu, Pak Ustadz Zaki. Pemirsa, setelah yang satu ini kita akan kehadiran narasumber yang pertama nih, seorang wanita. Reaksi di dalam tubuhnya diduga diikuti genderuwo. Nah, ketika reaksi berkata, berobat kemana aja, kamu gak akan sembuh. Waduh, apakah di siraman kolbu ini akan berkata seperti itu? Apakah sembuh atau tidak? Allahu alam, Allah yang menentukan Pak Ustadz ya. Seperti apa pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di siraman kolbu, sejukkan hati.